Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah amilum atau pati. Amilum atau pati merupakan polisakarida heksosa yang terdiri atas inti amilosa yang dikelilingi oleh amilopektin, misalkan tepung halus yang berasal dari endapan ubi singkong. Yang pertama akan kita bahas adalah manihot. Amilum manihot merupakan nama lain dari pati singkong. Nama tanaman asalnya adalah Manihot utilissima, Euphorbiaceae, amilosa, dan amilopektin. Penggunaan zat tambahan untuk sediaan obat, ya. Bagian yang digunakan biasanya pati yang diperoleh dari umbi akar. Salah satu sediaan dari amilum manihot adalah asid salisil zinc oxide lotsio. Biasanya bentuk amilum manihot itu spesifik, ya, menyerupai bulat telur sampai topi baja. Topi baja yang dimaksud adalah ini ada yang bulat, tandanya ada titiknya, itulah contoh amilum bentuk topi baja. Hilusnya nyata, bentuk titik, bulatan, garis atau rekah, sentris atau eksentris. Ciri khas hilusnya seperti tanda lambda pada lingkaran amilumnya yang bias tepat di tengah-tengahnya atau pinggirannya. Jadi kalau kalian diperbesar, ya, bentuk titiknya itu bukan bentuk titik tapi bentuknya seperti lambda, ya. Ini untuk amilum manihot. Yang selanjutnya adalah amilum maidis, ya. Ini merupakan pati jagung dari atau maizena atau konstrat. Nama tanam asalnya adalah Gimais, keluarganya adalah Poaceae, isinya adalah amilosa dan amilopektin. Penggunaannya zat tambahan untuk sediaan obat. Bagian yang digunakan adalah pati yang diperoleh dari biji yang masak. Keterangan untuk gambarnya, bentuk amilum maidis adalah polihedral atau berbidang banyak dengan ujung yang tumpul atau kadang-kadang membulat, mempunyai ciri khas hilus seperti huruf Y yang terletak di tengah-tengah bentuk amilumnya. Jadi ini untuk amilum maidis ini mempunyai bentuk polihedral. Jadi bentuknya itu bermacam-macam, ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang enggak bentuknya. Nah, itu ada juga yang ada tanda di tengahnya, itu bentuknya seperti lambda, ya. Ini untuk amilum maidis, ya. Yang ketiga adalah amilum oryzae. Amilum oryzae atau pati beras, ini nama tanaman asalnya adalah Oryza sativa, keluarganya Poaceae, isinya adalah sama amilosa dan amilopektin. Penggunaannya adalah zat tambahan untuk sediaan obat. Bagian yang digunakan adalah pati yang diperoleh dari biji. Keterangan untuk gambarnya ini tidak mempunyai ciri khusus, ya. Biasanya bentuk dari amilum ini adalah bias, lingkaran maupun segi, tak beraturan, tersusun, terpisah ataupun berdekatan. Biasanya ciri khas dari amilum oryzae dia itu hampir sama dengan amilum manihot, hanya biasanya dia berkoloni. Jadi bentuknya bulat-bulat, cuman dia berkoloni, berkelompok-kelompok seperti itu. Kalau manihot dia satu-satu tunggal, kalau dia itu berkoloni, tapi bentuknya hampir mirip dengan amilum manihot. Selanjutnya adalah amilum tritisi, ya, nama lain dari pati gandum atau pati terigu. Nama tanaman asalnya adalah Triticum vulgare, keluarganya adalah Poaceae, isinya amilosa dan amilopektin. Penggunaan zat tambahan sediaan obat, biasanya bagian yang digunakan adalah pati yang diperoleh dari buah. Ini ada beberapa contoh sediaan, ya, dari amilum hidroksikompresi adalah asam salisylat zinc oxide pasta, Resorcinol unguentum compositum. Keterangan gambarnya, ini bentuk tritisi itu ada bulat atau bulat telur atau lonjong, ya. Bentuk hilusnya pada bulat terdiri dari titik pada yang lonjong sebagai garis. Ciri spesifiknya biasanya dikelilingi adalah amilum-amilum yang kecil, ya. Ini bentuk dari tritisi, tapi yang jelas yang lebih spesifik adalah dia itu bentuknya lonjong, ya, bulat-bulat. Terus juga ada bentuk amilum yang kecil-kecil yang titik-titik itu. Ini spesifik sekali untuk amilum tritisi, ya. Tritisi itu hampir mirip sebenarnya. Jadi yang mempunyai ciri yang khas yang sama itu adalah manihot, oryzae, dan tritisi.
yang terakhir adalah Amilum solani, ya. Ini nama lain dari ati kentang, nama tanam asalnya Solanum tuberosum, keluarganya Solanaceae. Isinya adalah amilosa dan amilopektin. Penggunaannya sebagai zat tambahan untuk sediaan obat. Biasanya gen yang digunakan adalah pati yang diperoleh dari umbi, ya. Biasanya solani itu bulat telur atau kerang lonjong, ya, umumnya tunggal lonjong. Hilusnya jelas berupa titik terdapat pada sudut yang sempit, ya. Jadi ini khas juga, solani itu khas, dia opal bentuknya opal, besar-besar, ya. Ini contoh dari amilum, ya, Ibu jelaskan sedikit, ya. Jadi yang mempunyai bentuk yang mirip adalah Amilum manihot, Amilum oryzae, dan Amilum tritisi, ya. Cuma perbedaannya adalah kalau Amilum manihot itu bentuknya bulat-bulat, ya. Di bagian tengahnya itu ada bentuknya seperti lambda, titiknya itu seperti lambda, ya. Kalau oryzae sama manihot, cuman perbedaannya adalah dia berkoloni berkelompok, ya. Terus kalau tritisi dia juga bulat-bulat, ya, tapi bentuknya enggak semuanya bulat, ada juga yang bentuknya lonjong, ya. Tapi spesifiknya adalah dia ada bentuk amilum yang kecil-kecil seperti titik-titik, ya. Terus kalau Amilum tritisi dia spesifik, dia bentuknya itu lonjong, ya. Terus Amilum maidis, ya. Maidis itu dia bentuknya maidis yang bentuknya banyak macamnya, ya. Ada yang kotak, ada yang bulat, jadi dia bentuknya tidak bulat semua. Itu saja pembahasan kita tentang amilum, ya. Silakan kalian pelajari dan amati, ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.